Mari kita bahas satu hal. 1 juta dolar tidak seperti dulu lagi. Ya, itu tidak akan cukup untuk menjalani gaya hidup mewah selama sisa hidup Anda, tetapi itu pasti akan membuat hidup Anda jauh lebih baik daripada sekarang. Berikut adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh 99% populasi, itulah sebabnya mereka tidak termasuk dalam 1%. Anda tidak menghasilkan 1 juta, Anda menghasilkan 1 juta dolar. Ya, ada beberapa pekerjaan yang sangat selektif yang dapat membawa Anda ke sana, seperti penyanyi profesional, penyanyi, atau insinyur perangkat lunak tingkat atas. Tetapi untuk pekerjaan lainnya di luar sana, Anda bahkan tidak akan mendekatinya. Itulah sebabnya Anda harus menciptakan nilai dan menukarnya dengan uang. Di akhir video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan 1 juta dolar dengan cara yang sulit. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jadi, beralih dari 0 hingga 1 juta dolar dapat memakan waktu antara 3 hingga 10 tahun, tergantung pada keterampilan, pengetahuan teknis, hubungan, dan kemampuan Anda untuk menggunakan alat yang Anda miliki. Jika Anda telah menguasai semuanya, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak dapat mencapai 1 juta dolar dalam 3 tahun, bahkan jika Anda memulainya dari awal. Orang-orang melakukannya setiap hari di berbagai industri. Oke. Tenang, kami tidak akan menjual kursus perdagangan harian kepada Anda. Kami akan memberitahu Anda tentang kripto yang sedang populer atau alat AI super rahasia terbaru. Video ini membahas beberapa tindakan yang dapat Anda lakukan mulai sekarang untuk membangun penghasilan hingga mencapai 1 juta. Kami ingin Anda memperhatikan grafik berikut karena grafik ini didasarkan pada pengalaman pribadi dan data yang kami kumpulkan dari beberapa perusahaan tempat kami berinvestasi. Semuanya mengikuti pola yang sama. Meskipun kerangka waktu pribadi Anda mungkin sedikit berbeda, beberapa mungkin dapat melakukannya dalam 3 tahun sementara yang lain akan memakan waktu sedikit lebih lama, prosesnya sangat mirip untuk sebagian besar perusahaan di luar sana. Grafik ini berlaku untuk bisnis dan kekayaan bersih Anda sebagai individu. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan membedakan 3 tahap pertumbuhan yang sangat berbeda sebagai berikut. Jadi fase pertama, tidak terjadi apa-apa. Anda mengerahkan begitu banyak upaya, tetapi semuanya kacau. Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dipekerjakan, apa yang diinginkan pelanggan, berapa harga yang harus ditetapkan, seperti apa model bisnis Anda, dan banyak lagi. Kami menyebutnya fase belajar dan membangun. Ini adalah fase mencari tahu. Anda bodoh, dan fase ini memperbaikinya. Selama periode ini, orang akan mengabaikan upaya Anda. Mereka akan menertawakan tujuan Anda dan mengabaikan apapun yang Anda lakukan. Mereka akan memberitahu Anda bahwa Anda harus melakukan hal lain. Dan saat Anda menjalaninya, hal terburuknya adalah rasanya mereka benar. Sudah lebih dari setahun dan masih belum ada yang bisa ditunjukkan. Tahap ini adalah tahap di mana 90% bisnis berhenti. Namun, Anda tidak seperti mereka. Anda akan menundukkan kepala dan terus membangun. Belajarlah dengan cepat dan bangunlah dalam diam. Semakin cepat Anda mampu belajar dan menerapkan pengetahuan baru, semakin cepat pula Anda akan mampu berkembang. Inilah sebabnya kami membangun penguasaan pembelajaran. Mempelajari cara belajar mungkin merupakan keterampilan yang paling berharga untuk diperoleh jika Anda berada di tahap awal pertumbuhan. Pada tahap pertama, Anda adalah orang yang melakukan hampir semua pekerjaan dengan anggaran yang sangat terbatas. Anda terlibat dalam segala hal dan menguasai keterampilan yang dibutuhkan agar Anda dapat berkembang. Pada tahap kedua, sekarang, tahap 2 sangat berbeda dibandingkan dengan tahap 1 karena sekarang Anda melihat beberapa daya tarik. Dari semua hal yang telah Anda pelajari di tahap 1, beberapa di antaranya telah menemukan pijakan dan kini semakin cepat. Anda telah menyusun tim minimum yang layak. Anda memiliki beberapa pelanggan dan model bisnis telah terbukti. Beberapa orang benar-benar telah memberi Anda uang. Sekarang, ini hanya masalah melakukannya berulang-ulang. Kami menyebut fase 2 sebagai fase traksi yang dioptimalkan karena jika Anda melihat grafiknya hampir linear. Anda mulai mengutak-atik detailnya. Anda melatih orang-orang Anda merekrut lebih banyak talenta spesifik karena kali ini Anda tahu untuk apa Anda merekrut. Anda masih memegang kendali penuh atas perjalanan pertumbuhan Anda dan rasanya seperti Anda telah mengetahui semuanya. Pada tahap ini, Anda dapat memahami apa yang dilakukan pesaing Anda dan bagaimana mereka bergerak. Dalam fase traksi yang dioptimalkan, Anda secara aktif bersaing dengan semua orang di bidang Anda untuk mendapatkan pelanggan, perhatian, pengikut, dan Anda tumbuh, tetapi Anda belum cukup terdiferensiasi. Anda masih belum menemukan resep rahasia Anda. Pada tahap ini, yang ingin Anda lakukan hanyalah merampingkan seluruh proses semaksimal mungkin. Singkirkan yang tidak penting, bangun sistem, dan rekrut orang untuk mengambil alih beberapa tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Anda.
Halo, perkenalkan, aku Ilni Magfira. Aku adalah seorang fashion designer dan juga seorang fashionpreneur yang memiliki pengalaman di bidang fashion selama kurang lebih 10 tahun. Perjalananku sebagai seorang fashion designer dimulai dari kecintaanku terhadap dunia fashion sejak kecil, yang akhirnya membawaku menempuh studi jurusan fashion design di Arfa School of Fashion Surabaya. Selama di Arfa, aku senang mengeksplor diri dengan mengikuti berbagai desain competition. Dan aku berhasil memenangkan dan juga menjadi top finalis di competition seperti Sogo Design Competition, Safe Care Uniform Design Competition, Creona Muslim Wear Competition, hingga Madis Young Design Competition, di mana koleksiku ditampilkan di ajang fashion show Muslim Fashion Festival Jakarta. Setelah lulus dari Arfa, aku berkesempatan untuk bekerja menjadi asisten fashion designer di salah satu brand ternama yaitu Dian Pelmi, dan selama di sana aku menghandle beberapa. Kan yang tidak penting, bangun sistem, dan rekrut orang untuk mengambil alih beberapa tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Anda. Baru pada saat itulah Anda dapat mengambil langkah mundur, memperkecil, dan melihat gambaran yang lebih besar. Dan saat itulah hal itu terjadi, fase ketiga. Kami menyebutnya tahap peluncuran. Jadi, perhatikan grafik ini dengan saksama karena lebih dari 90% kekayaan Anda akan dihasilkan di fase ketiga ini. Disinilah sesuatu terjadi. Tahap peluncuran biasanya terjadi saat Anda mengetahui cara untuk meningkatkan skala secara eksponensial dari waktu ke waktu. Jadi, alih-alih membangun sekali dan menjual sekali, Anda mencari cara untuk membangun sekali dan menjual 1.000.000 kali. Alih-alih memilih satu pelanggan demi satu pelanggan, fokus Anda beralih untuk membangun hal-hal yang mendatangkan pelanggan secara konsisten. Di fase ketiga, Anda tidak lagi mengejar klien. Sebaliknya, Anda menjadi magnet klien. Merek Anda menjadi terkenal, corong Anda mulai berfungsi, iklan Anda memiliki ROI positif. Efek jaringan berperan saat pelanggan merekomendasikan Anda kepada orang lain melalui promosi dari mulut ke mulut. Semua ini menempatkan Anda dalam situasi yang sangat aneh. Untuk pertama kalinya dalam hidup Anda, permintaan lebih tinggi daripada yang dapat Anda berikan. Cari tahu cara memenuhi semua permintaan itu dan Anda menang. Ini adalah 3 fase perjalanan finansial Anda. Untuk dapat memanfaatkan pertumbuhan eksponensial, Anda harus menerima risiko asimetris. Dari semua yang ada, ini adalah cara tercepat untuk membangun. Anda dapat mengeklik di sudut kanan atas karena kami memiliki video yang didedikasikan untuk risiko asimetris dan cara menerapkannya. Anda tidak dapat memiliki pertumbuhan eksponensial sebagai karyawan. Anda perlu menggabungkan dan membangun bisnis. Jadi, bagaimana Anda benar-benar melakukannya? Bagaimana Anda memaksa diri untuk mencapai $1.000.000? Nah, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa pada grafik yang kami sebutkan sebelumnya, ada 10 titik berbeda yang diberi label dengan huruf alfabet. Sekarang, kami akan memandu Anda melalui 10 tahap ini sehingga Anda dapat menilai dengan tepat di mana Anda berada dalam perjalanan Anda sendiri. Anda mulai di sudut kiri di 0. Anda hanya punya ide, tetapi Anda tidak tahu harus mulai dari mana. Seperti yang Anda lihat, butuh waktu lama untuk berpindah dari sudut ke titik A pertama. Sekarang, titik A adalah tempat Anda membuat keputusan untuk memulai. A adalah hari pertama Anda benar-benar mulai mengerjakan bisnis Anda. Misalnya, Anda mendaftarkan nama domain, membuat situs web, mencantumkan produk pertama Anda, atau mengumumkan kepada dunia bahwa Anda kini tengah melakukan hal ini. Pada tahap ini, Anda menggunakan uang dari kantong Anda sendiri. Dan itu terasa seperti risiko yang luar biasa karena Anda tidak punya banyak uang. Demi video ini, katakanlah Anda memulai dengan kurang dari $100. Uang yang tidak banyak, tetapi Anda punya banyak waktu. Jadi Anda akan melakukan semuanya sendiri. Saat itulah Anda memanfaatkan semua kemajuan teknologi yang dapat Anda gunakan. Instagram gratis, TikTok gratis. Jika Anda membuka alux.com/sell, Anda dapat memiliki toko daring dengan fungsionalitas penuh yang aktif dan berjalan sebelum hari berakhir. Terima kasih kepada teman-teman kami di Shopee yang cukup baik untuk mendukung platform kami. Inilah Kitty si trader. Kitty melihat angka-angka berkilau di layar. Angka-angka ini naik dan turun. Kitty penasaran, kok bisa? Kitty belajar tentang trading. Trading itu seperti saling tukar mainan sama teman. Kitty belajar, sebuah mainan saat ini bisa saja murah, tapi nanti bisa jadi mahal dan populer. Beli saat mainan itu murah tapi berpotensi, jual saat mainan itu makin populer, dan Di Shopee yang cukup baik untuk mendukung platform kami. Sekarang, pada titik B, Anda telah menyusun semuanya untuk sementara waktu. Ada beberapa minat, tetapi belum banyak yang berubah. Anda belajar banyak, tetapi Anda mulai kehilangan kepercayaan. Sudah hampir setahun sejak Anda memikirkan ide ini,
tetapi belum banyak perubahan. Ini adalah titik paling umum di mana orang menyerah. Titik B adalah ujian untuk melihat siapa yang mau bertahan. Anda tidak menghasilkan uang, tetapi Anda membuat kemajuan. Pada titik inilah, tekad dan disiplin sejati muncul setelah banyaknya penolakan. Anda harus melakukannya dengan cara yang sulit. Anda harus mengirim 100 mark Jerman untuk mendapatkan satu balasan. Anda harus memposting 100 gambar di Instagram untuk mendapatkan satu pesanan. Anda harus menelepon 100 bisnis hingga salah satu dari mereka mengizinkan Anda untuk melakukan promosi dan mungkin berhasil. Namun, lakukan 100 kali, lalu lakukan 100 kali lagi karena yang menggerakkan jarum pada tahap ini adalah volume. Anda membutuhkan banyak volume. Titik B adalah saat Anda mulai memahami cara menghasilkan uang dengan cara yang sulit. Jika butuh 100 promosi untuk mendapatkan klien, lakukan 500 promosi jika memang harus. Ingatlah mengapa Anda memulainya. Ini seharusnya menjaga Anda selama sisa hidup Anda. Apakah Anda benar-benar akan berhenti setelah 6 bulan hingga 1 tahun? Ada apa dengan Anda? Fokus. Oke. Anda di sini untuk permainan jangka panjang. Semua upaya itulah yang akan membawa Anda ke titik puncak. Memang tidak banyak, tetapi ini adalah kerja keras yang jujur. Anda akhirnya menyadari betapa banyak upaya yang diperlukan untuk mendapatkan satu klien. Ini bukan ibu Anda, oke, ini bukan teman Anda atau seseorang yang merasa kasihan kepada Anda. Pihak yang benar-benar tertarik memberi Anda uang sebagai imbalan atas layanan atau produk Anda. Ini adalah momen yang mengubah permainan untuk bisnis apapun. Saat Anda menyadari bahwa Anda dapat melakukan ini berulang-ulang, produk atau layanan Anda akan memberikan hasil. Ini hanya masalah mengikutinya. Titik puncak adalah momen transisi antara ide yang sedang dieksekusi menjadi kenyataan. Pada titik ini, Anda masih melakukan hampir semuanya sendiri. Anda adalah penyedia desainer. Anda mengurus pengiriman atau layanan yang diberikan. Anda adalah dukungan teknis dan agen penjualan. Saat pembayaran masuk ke akun Anda, itu akan memvalidasi seluruh upaya Anda. Meskipun tidak banyak, Anda tahu Anda memiliki bisnis yang asli. Jadi, inilah saatnya Anda membuatnya menguntungkan. Teruslah melakukannya. Kami tahu ini sulit. Oke, memang sulit, tetapi Anda harus terus maju. Dan jika Anda melakukannya, segalanya akan mulai terlihat lebih baik. Saat itulah, Anda tiba di titik D. Anda hampir 2 tahun menjalani perjalanan ini ketika segalanya perlahan membaik. Anda memiliki beberapa klien yang puas dan bisnis menghasilkan sedikit uang. Anda telah sangat sibuk selama beberapa waktu sekarang, dan disinilah Anda menyadari bahwa Anda membutuhkan bantuan. Di titik D, Anda mendapatkan karyawan pertama Anda. Sekarang, jangan salah paham, Anda masih bekerja dengan 100% kapasitas Anda sendiri, tetapi ada orang lain yang bekerja bersama Anda. Ingatlah, mereka bukanlah Anda. Mereka tidak akan pernah bisa bekerja sekeras atau semaksimal Anda. Namun, karena mereka mencari nafkah sendiri dan membuat hidup Anda sedikit lebih mudah, hal itu memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada pertumbuhan. Pada tahap bisnis ini, Anda masih belum membayar diri Anda sendiri, tetapi Anda membayar orang ini. Pada dasarnya, uang yang masuk digunakan untuk membayar karyawan pertama Anda. Namun, tidak apa-apa karena Anda mulai melihat lintasan pertumbuhan itu terbentuk. Berkat bantuan baru ini, Anda dapat terus meningkatkan pendapatan bisnis yang membawa kita ke titik E mungkin tidak terlihat banyak, tetapi Anda benar-benar berhasil saat ini. Anda menemukan cara yang berkelanjutan untuk meningkatkan skala bisnis Anda secara linear, dan sekarang Anda memiliki cara untuk mempekerjakan orang. Jika Anda melihat grafiknya, Anda menghasilkan setidaknya 2 kali lipat uang yang Anda hasilkan pada titik sebelumnya. Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja, Anda tidak akan pergi ke klub. Sebaliknya, Anda akan menginvestasikan kembali setiap dolar yang masuk. Anda masih hidup jauh di bawah kemampuan Anda. Namun, ini adalah permainan kepuasan yang tertunda. Anda makan kotoran sekarang, jadi Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan nanti. Jadi, Anda mempekerjakan orang lain untuk membantu Anda meningkatkan penjualan lebih jauh lagi. Dan coba tebak, itu berhasil. Ini adalah tahap krusial dalam perjalanan pertumbuhan Anda. Anda telah membuat beberapa kemajuan, tetapi Anda merasa kewalahan dengan kenyataan betapa banyak yang tidak Anda ketahui dan masih harus dipelajari. Biaya tertinggi yang akan Anda bayar dalam hidup adalah untuk hal-hal yang tidak Anda ketahui dan tidak Anda ketahui. Jadi, sebagai usaha sampingan, di luar operasi bisnis sehari-hari Anda mulai belajar. Anda menghabiskan waktu berhari-hari membaca buku, membayar ratusan, bahkan ribuan dolar untuk menghadiri acara bisnis, tidak yakin apakah Anda akan mampu membangun jaringan yang nyata,
tetapi Anda membeli kursus dan mendengarkan podcast tentang bisnis selama berjam-jam. Itu tidak terlalu efisien, tetapi semuanya membantu. Dan kami berjuang dengan ini karena tidak ada satupun sumber daya di luar sana yang secara khusus dibuat untuk mengisi kesenjangan yang kami miliki. Jadi, kami membangunnya sendiri. Kami menghabiskan jutaan dolar untuk meminta orang-orang terpintar di dunia berbagi dengan kami cara melakukannya dengan tepat. Kami memasukkan semuanya ke dalam aplikasi bernama Alux, yang dapat diunduh gratis di alux.com/app. Ini adalah satu-satunya aplikasi yang dirancang untuk mempercepat kemajuan Anda pada kurva grafik ini. Setiap pagi, Anda akan mendapatkan 15 menit pelatihan yang dipilih sendiri untuk membantu Anda membuat kemajuan yang terukur. Biayanya memang tidak murah, tetapi sebagian besar pengguna mengatakan aplikasi tersebut terbayar dengan sendirinya pada bulan pertama saja. Ratusan ribu pengusaha seperti Anda menggunakan aplikasi Alux sebagai panduan dan pelatih mereka, dan kami tidak ingin Anda ketinggalan. Jadi, jika Anda telah mengunduh aplikasi tersebut di ponsel Anda dan memindai kode QR di layar sekarang juga, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan Anda sebagai hadiah karena telah menjadi pelanggan Alux. Baiklah, jadi, antara titik E dan titik F, kebanyakan orang menyadari bahwa kecepatan pertumbuhan mereka adalah masalah pengetahuan. Anda tidak tahu cara melakukannya. Jadi, Anda dapat membiarkan pakar internasional kami membantu Anda di sana karena pada titik F Anda telah mempekerjakan beberapa orang dan grafiknya sudah naik. Jadi Anda mulai berpikir lebih besar dan sekarang Anda sedikit lebih teknis dengan bisnis Anda karena Anda tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ditambah lagi untuk pertama kalinya Anda menghasilkan banyak uang dibandingkan dengan apapun yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Gue suka pakai Chrome karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Chrome karena bunganya tinggi. Jadi disinilah biasanya Anda meningkatkan infrastruktur dan kualitas produk atau layanan Anda. Anda berinvestasi di situs web baru. Anda mendesain ulang produk. Anda mulai membeli bahan baku dalam jumlah besar karena sekarang Anda memiliki permintaan yang dapat diprediksi sehingga Anda dapat menegosiasikan biaya dan meningkatkan margin keuntungan Anda. Anda telah menjalani proses ini selama 3 tahun. Dan untuk pertama kalinya, inilah saatnya Anda tahu persis apa yang Anda butuhkan untuk mengembangkan bisnis Anda. Jadi, Anda menginvestasikan kembali semuanya dan membuat beberapa perubahan sambil tetap berusaha keras. Dan itu terlihat, Anda melakukannya berulang-ulang sampai Anda mencapai titik G itu. Anda tahu, oke, itu lelucon kekanak-kanakan, tetapi kita akan membahasnya. Titik G untuk pertama kalinya, kekayaan Anda lebih dari 100.000 dolar. Dan Anda merasa seperti berada di puncak dunia. Anda memiliki bisnis yang bagus. Anda memahami pelanggan. Anda memahami produksi. Namun, ada satu hal yang kurang. Distribusi yang luas. Anda memiliki produk bagus yang membuat orang bersedia membayar. Ini adalah titik emas untuk dimasuki. Disinilah Anda perlu menganggap serius pemasaran Anda. Anda memerlukan cara yang berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak orang. Gunakan sebagian uang yang Anda hasilkan dan mulailah bereksperimen. Namun, berhati-hatilah pada tahap ini. Sekelompok perusahaan kecil akan mengetuk pintu Anda dan menjanjikan Anda banyak hal. Hampir semuanya adalah seniman omong kosong. Mereka tidak peduli dengan bisnis Anda. Mereka tidak memahami bisnis Anda. Mereka hanya menginginkan uang hasil jerih payah Anda. Jadi, jangan percaya pada mereka. Pertama, cobalah melakukannya sendiri. Ini akan mengajarkan Anda cara berbicara dalam bahasa tersebut dan cara membedakan antara yang berpura-pura dan yang asli. Dan sebagai informasi awal, Anda akan tertipu beberapa kali. Itu tidak dapat dihindari. Seperti halnya segala sesuatu dalam hidup, Anda harus mencium beberapa katak sampai Anda menemukan satu yang berubah menjadi pangeran. Jarang sekali agensi yang melakukannya. Sebaliknya, Anda akan mempekerjakan seseorang yang bersemangat di bidang ini secara penuh waktu. Biasanya, ini saatnya Anda memiliki seseorang yang mengurus upaya pemasaran Anda secara penuh waktu. Mereka akan membutuhkan waktu antara 12 hingga 24 bulan hingga mereka mahir melakukannya. Lalu tiba-tiba, itu terjadi. Titik H, kita berhasil lepas landas. Sekarang, percaya atau tidak, titik H disertai dengan masalah yang tidak pernah Anda duga. Bagian pemasaran berjalan dengan sangat baik sehingga Anda sekarang sudah mencapai kapasitas penuh. Pada titik ini, Anda tidak dapat memenuhi permintaan. Anda sekarang menolak pesanan potensial karena Anda tidak memiliki infrastruktur untuk memenuhi semuanya. Bisnis Anda tidak berkembang. Ternyata, membangun mesin bisnis yang berjalan lancar tidak hanya soal penjualan. Namun, jangan panik. Oke, ini adalah posisi yang luar biasa untuk Anda tempati. Beruntung bagi Anda, bisnis ini menghasilkan uang. Dan seperti yang diketahui semua orang dalam bisnis, penjualan menyembuhkan segalanya.
Gunakan uang tersebut untuk merekrut lebih banyak orang, menghadirkan teknologi baru, dan mengotomatiskan apa yang Anda bisa untuk lebih merampingkan produksi. Pada tahap bisnis ini, Anda memiliki banyak karyawan yang mengurus berbagai bagian bisnis. Anda memiliki orang-orang di bagian produksi, Anda memiliki orang-orang di bagian penjualan, dan Anda memiliki orang-orang di bagian pemasaran. Dan yang lebih penting lagi, disinilah Anda memiliki seorang manajer yang menjaga bisnis tetap berjalan dari perspektif sehari-hari. Anda dulunya adalah manajer itu. Sekarang Anda mempekerjakan seorang manajer untuk melakukan apa yang dikatakan jabatannya untuk mengelola. Fokus Anda adalah pada pertumbuhan bisnis dan pada kualitas produk atau layanan yang Anda tawarkan. Berhati-hatilah pada tahap ini karena ukuran bisnis dan banyaknya orang yang terlibat, kualitas pasti akan menurun. Manajer Anda bukanlah Anda, dan meskipun secara teori Anda ingin mereka terobsesi dengan bisnis seperti Anda, mereka tidak. Ingat, mereka tidak peduli dengan hal-hal kecil, dengan cara yang sama seperti Anda. Jadi, kontrol kualitas adalah kuncinya. Hal-hal kecil dan perhatian terhadap detaillah yang membuat orang-orang berbondong-bondong membeli dari Anda. Jadi, lakukan yang terbaik untuk menjaga hal-hal tersebut tetap hidup. Sekarang, beruntung bagi Anda, setelah beberapa perubahan, orang-orang Anda dapat menjaga mesin tetap berjalan dan Anda dapat fokus pada kekuatan super Anda, membuat bisnis menjadi lebih besar. Semua upaya ini, semua perhatian yang Anda dapatkan sekarang dapat dimonetisasi melalui struktur baru. Jadi, balik tombol, titik perhatian. Jika Anda tidak hanya mampu mempertahankan, tetapi juga meningkatkan kualitas penawaran Anda dan menjangkau audiens pelanggan yang diinginkan melalui pemasaran yang efektif, bisnis Anda sekarang tumbuh secara eksponensial. Pada tahap ini, Anda mungkin menghasilkan pendapatan antara $1 dan $5 juta per tahun, dan Anda merasa nyaman mengambil sejumlah uang dari perusahaan. Anda telah mendapatkannya. Sekarang, kita tahu bahwa kebanyakan orang mungkin terkejut mendengar pendapatan $5 juta, tetapi uang yang Anda miliki sangat sedikit. Nah, orang-orang ini tidak mengerti margin produk, apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan karyawan tetap bekerja, berapa anggaran iklan, dan bagaimana menyeimbangkan semua itu untuk mendapatkan laba atas investasi yang positif. Membangun bisnis yang solid itu sulit karena ada begitu banyak bagian dan komponen yang perlu dipertanggungjawabkan. Anda membayar pajak, Anda membeli peralatan, dan hampir semua keuntungan itu diinvestasikan kembali. Anda hampir tidak membayar apapun untuk diri Anda sendiri sampai sekarang. Pada titik mata, ini adalah pertama kalinya Anda mulai meningkatkan kualitas hidup Anda secara perlahan. Itulah mengapa ini disebut titik mata. Ini tentang diri Anda sendiri. Sampai Anda mencapai titik ini, Anda harus melatih otak Anda untuk fokus pada pertumbuhan, bukan kesenangan. Ini tidak berarti Anda harus menderita, tetapi Anda harus memiliki tujuan dalam pengeluaran Anda. Ini adalah jalan licin yang perlu Anda periksa. Dan pada tahap ini Anda dapat sedikit memperluas pandangan dan melihat bisnis secara berbeda. Pada tahap ini Anda akan menerapkan hukum Pareto untuk pengembangan bisnis. 20% dari usaha Anda menghasilkan 80% dari hasil. Jadi, Anda memfokuskan semua usaha Anda pada 20% itu. Kalian cuma bisa untung kalau market lagi terbang ya. Tapi kalau market lagi drop, itu kalian juga tetap bisa untung kalau kalian pakai namanya futures. Nah, aku mau info ini. Ajaib Kripto sekarang udah jadi bagian dari Ajaib Alpha yang menghadirkan fitur untuk futures. Kalian suka futures kan? Leverage bisa sampai 25x ya. Itu ibarat kalian punya 1 juta. Itu kalian modalnya kalikan 25. Artinya kalian udah punya 25 juta tambahan ya. Kita buka aplikasi Ajaib Alpha di sini bagian futures dan kalian bisa ubah dari USDT dulu menjadi futures aset ya. Nah, kita sudah punya futures aset dan kita bisa pasang long kalau kalian yakin market akan terbang atau short ketika kalau yakin market akan turun. Nah, kalian dapat keuntungan ketika market beneran drop dan kalian sudah manfaatkan posisi short di sini. Nah, kita bisa pasang leverage di sini 25x untuk dapatkan dari modal kalian 25 kali lebih besar. Selanjutnya tentukan kalian mau market order atau limit order ya. Nah, tinggal jumlah Bitcoin yang kalian akan tradingkan futures dan kita tinggal lakukan trade di sini untuk beli atau long atau sell atau short. This is a remote profession where you basically help entrepreneurs and business owners manage different tasks such as admin tasks, social media management tasks, lead generation tasks, and more remotely. You can learn all of that from scratch, even if right now you don't have any experience. And I'm here to show you how to become a successful virtual assistant. So if you are interested to see whether this profession is right for you, I would like to invite you to my free webinar, 5 Steps to Becoming a Successful Virtual Assistant. Click the link
and join the free webinar right now. Mencari kemitraan strategis atau transaksi bisnis besar yang akan mendatangkan nilai dalam jangka waktu yang lebih panjang. Daripada menjual ke satu pelanggan pada satu waktu, Anda menjual dalam jumlah besar ke pedagang grosir. Daripada mempekerjakan satu orang, Anda mengalihdayakan segmen ke bisnis penuh. Jenis upaya inilah yang akan membuat bisnis mempertahankan momentum pertumbuhan yang luar biasa itu, yang pada akhirnya membawa Anda ke titik J itu. J adalah singkatan dari kegembiraan. Anda harus secara resmi membangun bisnis yang cukup kuat yang dapat menghidupi Anda dan keluarga Anda di masa mendatang. Pada tahap ini, bisnis Anda tidak hanya menguntungkan, tetapi Anda dapat berhasil membayar sendiri dividen yang cukup besar dan bonus akhir tahun. Perusahaan yang Anda miliki bernilai lebih dari 10 juta dolar. Anda gembira dan bangga bahwa Anda telah berhasil sampai di sini. Pekerjaan berhasil diselesaikan. Sekarang, terserah Anda apakah Anda ingin terus mengembangkan bisnis sendiri, mendatangkan CEO untuk terus menjalankannya menggantikan Anda, atau mungkin menjualnya demi sejumlah uang tunai. Video seperti ini sangat penting bagi Anda yang sedang membangun. Kami bisa saja merangkumnya dalam sebuah lokakarya atau seminar dan mengenakan biaya untuk informasi semacam ini, tetapi kami di sini memberikannya secara cuma-cuma. Yang kami minta sebagai balasannya adalah Anda berlangganan saluran kami dan membantu komunitas ini berkembang sehingga semakin banyak orang yang dapat memperoleh manfaat dari edukasi keuangan kami. Lihatlah 3 fase pertumbuhan dan 10 titik huruf yang tersebar di sepanjang garis. Di mana posisi Anda saat ini dalam perjalanan keuangan Anda? Bagikan dengan komunitas di kolom komentar dan simpan video ini untuk ditonton di masa mendatang. Kunjungi kembali video ini sesekali dan beri kami kabar terbaru tentang kemajuan yang telah Anda buat. Dan bagi Anda yang meluangkan waktu untuk menonton video motivasi hari Minggu ini sampai akhir, berikut bonus spesial yang ingin kami bagikan kepada Anda. Ini adalah grafik kegembiraan dalam perjalanan Anda. Anda memulai dengan sangat bersemangat, mengintip hari ketika Anda memutuskan untuk meluncurkan. Kemudian Anda menyadari betapa sulitnya semua itu dan bahwa Anda harus banyak belajar dan melewatkan banyak hal. Sebagian besar dari Anda mungkin berada di titik terendah. Ini disebut lembah kekecewaan dan kami akan membuat video terperinci tentang ini dalam waktu dekat. Jika Anda berada di lembah kekecewaan, Aluxer, teruslah maju, oke? Kami jamin keadaan akan membaik dan akan membaik dengan cepat. Hal yang mengejutkan adalah bahwa pertumbuhan kegembiraan yang paling cepat terjadi di fase kedua. Disitulah bisnis mulai berkembang dan Anda dapat menghubungkan pekerjaan Anda dengan hasil yang sebenarnya. Anda akan menemukan bahwa Anda memperoleh tujuan dari pekerjaan Anda dan itu membuat Anda bahagia. Fase kedua adalah yang memvalidasi Anda sebagai seorang individu. Anda memang mampu membangun sesuatu yang bernilai. Meskipun Anda akan menghasilkan 80% kekayaan Anda di fase ketiga, kegembiraan perlahan-lahan mendatar saat Anda membangun kekayaan Anda. Sekarang, kami telah menyebutkan bahwa jangka waktunya mungkin berbeda, jadi sesuaikan saja dengan kehidupan Anda sendiri, tetapi kami tidak memilih periode 5 tahun secara acak. Oke, kami telah menghadiri ratusan pertemuan dengan pengusaha serial, pemodal Ventura, dan perusahaan rintisan, dan kami telah mengidentifikasi pola ini secara menyeluruh. Setelah 5 tahun, sesuatu perlu diubah. Gelombang baru perlu muncul. Bisnis perlu berkembang setiap setengah dekade. Setelah 5 tahun, Anda tidak lagi menganggap model bisnis yang sama menarik. Anda perlu meningkatkannya untuk berubah, berputar, berkembang, atau mengejar pasar yang berbeda agar Anda tetap tertarik dan terhibur. Sejak saat itu, uang tidak lagi menjadi masalah sampai Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya cukup pandai menghasilkan uang. Jadi, Anda mulai menantang diri sendiri untuk melihat seberapa besar Anda bisa mendapatkannya. Sekarang, karena hanya Aluxer sejati yang tersisa di sini, kami dapat berbagi perspektif pribadi dan privat dengan Anda semua. Hal yang sama terjadi dengan Alux. Butuh waktu sekitar 4,5 tahun bagi kami untuk sepenuhnya mendominasi ruang blog dan kami mulai merasakan keinginan untuk berubah. Jadi, kami beralih ke video. Setelah hampir 1 dekade membangun komunitas di YouTube, kami harus berkembang lagi. Itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu, kami meluncurkan aplikasi Alux. Dan siklus yang sama berlaku. Pertama, pertumbuhannya lambat, tetapi kami mengubahnya. Kami menginvestasikan kembali semua uang yang kami hasilkan untuk membuat produk itu lebih bernilai bagi Anda, para pengguna. Setelah 2,5 tahun, kami mulai melihat kurva pertumbuhan terjadi persis seperti yang kami uraikan dalam grafik. Bahkan dengan pengalaman kami membangun dan berinvestasi di banyak perusahaan, kami tetap harus melalui siklus tersebut, dan mungkin akan sama bagi Anda. Namun, dengan setiap upaya, hasilnya menjadi jauh lebih besar. Jika situs web alux.com adalah Charmander dan YouTube adalah Charmeleon, aplikasi ini terbukti menjadi versi Charizard dari Alux.
Kami ingin Alux berevolusi dan dalam prosesnya membantu Anda berevolusi. Mari kita lakukan bersama, teman. Jika Anda siap, tulis evolusi di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya.